Hei, lihatlah konstruksi besar ini. Ini bukan mesin waktu, juga bukan portal ke dimensi lain, meskipun memang terlihat seperti itu. Mesin luar biasa ini, yang disebut Jiangmen Underground Neutrino Observatory atau disingkat JUNO, tersembunyi dari mata-mata yang ingin tahu di kedalaman 700 meter di bawah tanah. Mesin ini dirancang untuk mempelajari salah satu partikel paling aneh dan misterius di alam semesta, yaitu neutrino. Sering dijuluki partikel hantu, neutrino sangat sulit dideteksi, tetapi mungkin menyimpan petunjuk kunci tentang teka-teki terbesar di alam semesta, termasuk bagaimana materi terbentuk dan apakah pemahaman fisika kita saat ini perlu diperbarui. Neutrino adalah partikel subatom yang dihasilkan dalam reaksi nuklir, seperti yang terjadi di matahari, bintang yang meledak, dan reaktor nuklir di bumi. Mereka adalah partikel paling melimpah kedua di alam semesta setelah foton, yaitu partikel cahaya. Coba letakkan tangan di depan wajahmu. Triliunan neutrino melewati tanganmu sekarang tanpa jejak. Mereka jarang berinteraksi dengan apapun, termasuk tubuhmu. Bahkan dinding timbal setebal 8 tahun cahaya takkan bisa menghentikannya. Hal ini membuat mereka sangat sulit untuk dipelajari. Neutrino juga istimewa karena mereka tidak berperilaku seperti kebanyakan partikel lainnya. Mereka hadir dalam 3 jenis: coklat, strawberry. Maksud saya adalah neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tau. Dan mereka bisa berganti-ganti jenis saat bergerak. Perilaku ini, yang disebut osilasi, berkaitan dengan massa mereka, dan ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu persis berapa berat sebuah neutrino, atau bahkan jenis mana yang paling berat, dan disinilah peran JUNO. JUNO dirancang untuk mengetahui hierarki massa neutrino, yaitu urutan massa mereka. Jika para ilmuwan berhasil mengetahuinya, hal ini bisa membantu kita memecahkan beberapa teka-teki terbesar dalam fisika. JUNO adalah sebuah bola raksasa yang diisi dengan 20.000 ton cairan khusus yang disebut scintillator. Bersinar bukan? Oke, saya berhenti. Cairan ini akan bersinar redup ketika partikel berinteraksi dengannya. Mengelilingi bola tersebut terdapat 43.000 detektor cahaya supersensitif yang akan menangkap kilatan cahaya kecil ini. Mengapa dibangun di bawah tanah, Anda mungkin bertanya? Nah, sinar kosmik dan partikel latar belakang lainnya terus-menerus bertabrakan dengan bumi dan mereka akan membanjiri detektor sensitif jika JUNO dibangun di permukaan. Dengan menyembunyikannya di bawah ratusan kaki batu, para ilmuwan dapat memblokir sebagian besar gangguan ini, sehingga mereka bisa fokus pada neutrino. JUNO juga terletak hampir 33 mil dari 2 pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit-pembangkit ini menghasilkan banyak neutrino, khususnya antineutrino, yaitu pasangan antimateri dari neutrino, melalui peluruhan radioaktif uranium dan plutonium di reaktor mereka. Dengan mempelajari bagaimana antineutrino ini berubah saat mereka melakukan perjalanan ke JUNO, para ilmuwan berharap dapat mengungkap hierarki massa neutrino. Sekarang inilah yang terjadi ketika sebuah antineutrino berinteraksi dengan detektor JUNO. Antineutrino bertabrakan dengan proton di dalam cairan, menciptakan positron, antimateri elektron, dan sebuah neutron. Positron lalu bertabrakan dengan elektron, melepas kilatan cahaya. Sementara itu, neutron membutuhkan waktu sekitar 200 mikrodetik untuk bergabung dengan inti atom, melepaskan semburan sinar lainnya. 2 semburan cahaya ini, yang pertama dari positron dan yang kedua dari neutron, merupakan sinyal utama bahwa interaksi neutrino telah terjadi dan jeda waktu antara kedua semburan tersebut membantu para ilmuwan membedakan sinyal neutrino yang asli dari peristiwa latar belakang lainnya seperti sinar kosmik. Namun, bahkan dengan pengaturan yang rumit ini, JUNO hanya akan mendeteksi sekitar 40 hingga 60 neutrino per hari dari miliaran yang melaluinya setiap detik. Jadi untuk mengumpulkan cukup data agar dapat menarik kesimpulan, eksperimen ini harus dijalankan selama beberapa tahun. Tujuannya adalah untuk merekam 100.000 peristiwa neutrino. Sekarang masalahnya adalah, pemahaman kita saat ini tentang alam semesta didasarkan pada model standar fisika partikel, dan model ini sangat berhasil dalam menjelaskan bagaimana partikel dan gaya berinteraksi. Namun, model standar memiliki kekurangan. Model ini tidak menjelaskan materi gelap, energi gelap, atau mengapa alam semesta sebagian besar terdiri dari materi, bukan antimateri. Neutrino mungkin menyimpan jawaban untuk beberapa misteri ini. Misalnya, cara mereka berinteraksi dan berosilasi bisa memberikan petunjuk tentang fisika baru di luar model standar. Sekarang, JUNO adalah proyek global sejati yang melibatkan sekitar 700 ilmuwan dari 18 negara. Eksperimen ini pertama kali diusulkan pada tahun 2008 dan telah menghadapi banyak tantangan teknik serta logistik, tetapi mudah-mudahan akan mulai beroperasi pada tahun 2025. Bagaimanapun juga,
Investasi $300 juta dalam bidang sains dan teknik ini bisa menghasilkan penemuan-penemuan yang revolusioner. Namun Juno bukanlah satu-satunya fasilitas ilmiah yang dibangun untuk mengeksplorasi neutrino. Jauh di bawah es Antartika, dekat stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott, terdapat IceCube, sebuah observatorium neutrino yang sangat besar. Bayangkan detektor seluas hampir 1/4 mil kubik berbahan es untuk mendeteksi neutrino. Ini detektor neutrino skala gigaton pertama yang dibangun, instrumen ilmiah raksasa di kedalaman 4.700 sampai 8.000 kaki di bawah es Antartika. Detektor utama terdiri dari 5.000 plus modul optik digital, sensor cahaya sangat sensitif, terpasang di 86 tali vertikal yang tertanam di es. Tali-tali ini diatur dalam pola kisi heksagonal dengan setiap tali membawa 60 modul optik digital. Bersama-sama sekali mereka membentuk susunan 3 dimensi yang sangat besar. Ketika sebuah neutron berinteraksi dengan atom di dalam es, ia dapat menciptakan partikel bermuatan yang bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya di dalam es. Ini menghasilkan cahaya biru samar yang disebut radiasi Cherenkov. Para ilmuwan mengamati cahaya ini dan dapat memahami energi, arah, serta asal-muasal neutrino tersebut. Salah satu tujuan utama IceCube adalah mengungkap asal-usul sinar kosmik, yaitu partikel-partikel dengan energi sangat tinggi, sebagian besar berupa proton, yang melintasi ruang angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya. Partikel-partikel ini dapat memiliki energi jutaan kali lebih tinggi daripada yang dihasilkan oleh akselerator partikel paling kuat di bumi. Para ilmuwan meyakini bahwa partikel-partikel ini berasal dari lingkungan kosmik yang ekstrem, seperti supernova, lubang hitam, atau ledakan sinar gamma, namun hingga kini sumber pastinya masih menjadi misteri. Itulah sebabnya partikel ini dibelokkan oleh medan magnet saat bergerak, sehingga mustahil untuk melacak jalurnya secara langsung. Namun, neutrino tidak dibelokkan atau diserap, sehingga mereka membawa informasi yang tidak berubah tentang sumber asalnya. IceCube dirancang untuk mendeteksi neutrino-neutrino ini, memberikan kita cara untuk melihat asal-usul sinar kosmik. Sejak mulai beroperasi penuh pada tahun 2010, IceCube telah membuat beberapa penemuan terobosan. IceCube mendeteksi neutrino astrofisika berenergi tinggi pertama, membuktikan bahwa partikel-partikel ini berasal dari luar galaksi kita. Pada tahun 2018, IceCube berhasil melacak sumber neutrino berenergi tinggi ke sebuah blazar, yaitu galaksi dengan lubang hitam supermasif di pusatnya yang memancarkan semburan partikel. Jadi kita telah melihat sebuah observatorium yang tersembunyi di bawah tanah dan satu lagi yang dibekukan di dalam es. Bagaimana dengan teleskop yang dibangun di bawah air? Menempatkan teleskop di luar angkasa saja sudah merupakan hal besar, tetapi menempatkan 2 teleskop jauh di bawah air adalah tantangan yang sama sekali berbeda. Sekarang bayangkan ini, para ilmuwan berada di atas kapal di Laut Mediterania, menghabiskan berminggu-minggu di laut menghadapi ombak yang ganas dan melawan mabuk laut. Mereka bukan mencoba mempelajari bintang, mereka juga memburu neutrino. Rencananya adalah memasang teleskop raksasa di bawah Laut Mediterania, menggunakan detektor cahaya yang mampu mendeteksi partikel-partikel kecil ini. Teleskop Neutrino Kubik Kilometer adalah proyek besar yang dirancang untuk menangkap mereka. Teleskop ini akan mencakup 1 kilometer kubik Laut Mediterania dengan detektor bawah air. Pada dasarnya, mengubah sebagian laut menjadi satu teleskop raksasa. Teleskop-teleskop ini tidak mengamati bintang. Alih-alih menggunakan lensa atau cermin, teleskop ini memakai bola-bola kaca yang digantungkan pada kabel panjang di bawah air. Bayangkan seperti kalung mutiara yang bersinar. Bola-bola ini dipenuhi perangkat sensitif yang dapat mendeteksi cahaya samar yang dihasilkan ketika neutrino menabrak air. Detektor-detektor ini diturunkan ke laut satu untai demi satu. Setiap untai bisa sepanjang 2.300 kaki, dan pada akhirnya akan ada ratusan kabel seperti ini dengan semua sensor yang tergantung di atasnya. Tujuannya adalah membuat salah satu detektor neutrino terbesar dan paling kompleks di dunia. Teleskop ini memiliki 2 bagian, satu di lepas pantai Sisilia dan satu lagi di selatan Prancis. Teleskop di Sisilia difokuskan untuk mendeteksi neutrino berenergi tinggi dari luar angkasa yang dalam. Itu adalah partikel-partikel ekstrim yang benar-benar diciptakan oleh hal-hal seperti lubang hitam atau bintang yang meledak. Teleskop di Prancis menargetkan neutrino atmosfer. Neutrino-neutrino ini sedikit berbeda. Mereka berasal dari atmosfer bumi dan dapat membantu para ilmuwan mempelajari bagaimana neutrino berubah bentuk saat mereka bergerak. Tiongkok berencana membuat kereta yang menghubungkan daratan utama Tiongkok ke Amerika Serikat. Relnya akan dimulai di wilayah timur laut menuju Siberia di timur Rusia. Kemudian membentang di bawah laut melewati Selat Bering, menuju Alaska di Amerika Serikat melalui terowongan bawah laut sepanjang 200 km.
Lalu, rel itu akan melintasi pergunungan Yukon dan British Columbia, Kanada, dan berakhir di Amerika Serikat. Sesampai di sana, rel ini akan nyambung ke stasiun kereta besar di Amerika. Total jaraknya sekitar 13.000 km. Jaringan Tiongkok, Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat ini disusun pada tahun 2014 oleh sekelompok insinyur Tiongkok yang punya visi rel kereta transbenua besar. Mereka mengklaim kita cuma perlu nunggu 2 hari untuk menempuh perjalanan dari Tiongkok ke Amerika tanpa perlu pergi ke bandara. Perjalanan kereta jauh lebih lancar daripada pesawat dan ngasih kita kesempatan yang lebih baik untuk bepergian lewat darat daripada di udara. Dan perjalanannya sendiri bisa mendongkrak turisme di keempat negara. Meskipun penerbangan dari Tiongkok ke Amerika Serikat perlu waktu 14 jam, tergantung pada titik awal keberangkatannya, semua penumpang akan bisa ngerasain pengalaman seru saat ngeliat keluar jendela dan melewati daratan. Sistem kereta api baru ini akan lebih panjang 2.900 km dari jalur kereta api Trans-Siberian yang kini menjadi jalur kereta terpanjang di dunia. Terowongannya akan 4 kali lebih panjang dari Selat Inggris. Jika proyek ini disetujui, total biayanya hampir 3.000 triliun rupiah. Pembuatan permukaan utamanya nggak akan sesulit yang diduga. Tapi pembuatan terowongan di Selat Bering akan perlu banyak insinyur terampil dan berpengalaman. Dan mereka sudah tahu caranya. Jalur ini akan punya 3 lantai dengan lalu lintas 2 arah. Lantai atas akan jadi kereta cepat. Bagian bawahnya adalah kereta kargo dan penumpang lambat, dan yang tengah digunakan untuk kondisi darurat. Kereta kargonya bisa ngangkut 100 juta ton kargo, atau 8% kargo dunia di kawasan Eropa, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Penumpang yang mau pergi ke Alaska, ke Rusia, atau sebaliknya, cuma perlu naik kereta cepat 20 menit ke tujuan. Terowongan di Selat Bering akan butuh biaya sekitar 500 triliun rupiah. Waktu pembangunannya hingga selesai berlangsung selama 12 sampai 15 tahun. Proyek ini akan menggandeng banyak firma dan perusahaan konstruksi internasional agar bisa segera dirampungkan. Kemungkinan ini menjadi proyek paling mahal dalam sejarah kalau didanai dengan benar. Konstruksinya harus cukup kuat untuk menahan air es dari Selat Bering dan ombak besar di sekitarnya. Jalur kereta Tiongkok, Rusia, Kanada, Amerika akan menjadi mega proyek paling mahal dan ambisius dalam sejarah, serta perlu dirampungkan selama bertahun-tahun. Tapi menurut beberapa sumber, Tiongkok yakin mereka punya teknologi yang memadai untuk merealisasikannya. Proyek ini akan benar-benar mengubah industri transportasi dan meningkatkan banyak turisme di seluruh benua. Kalau proyek ini dibangun, perjalanan dari stasiun kereta di Portugal menuju Amerika Serikat akan bisa dilakukan. Eropa punya jaringan kereta yang sangat bagus dan semua negaranya saling terhubung. Dari Eropa Timur ke Asia Tengah, kamu bisa naik bus dari negara-negara tertentu hingga akhirnya sampai di Tiongkok. Selama 20 tahun terakhir, jaringan kereta cepat Tiongkok telah berkembang pesat. Negara ini punya jaringan kereta cepat terbesar sepanjang lebih dari 37.000 km. Bermarkas di Shanghai, alat transport ini juga kereta komersial tercepat yang melaju sampai 430 km per jam. Jadi, saat di Tiongkok, kamu bisa naik kereta untuk melakukan perjalanan ekspres kemana saja. Pasti bakal jadi pengalaman wisata yang paling seru tuh, karena kamu bisa naik kereta lintas benua. Jadi, gak perlu naik pesawat. Kalau kamu takut terbang, kereta ini akan jadi moda transportasi yang pas buat kamu. Tapi pembangunan terowongan kereta di bawah air nggak akan gampang. Insinyur terbaik harus mengetahui semua risikonya dulu. Terowongan Channel adalah kereta bawah air yang melaju dari London ke Paris cuma selama 2,5 jam pada kecepatan jelajah. Kereta ini punya teknologi tercanggih di pasaran agar kenyamanan penumpang tetap terjaga.
Kalau kamu perlu nyelesain pekerjaanmu, kamu bisa nyalain laptop dan terhubung ke Wi-Fi. Mau istirahat? Pergi aja ke kafe untuk minum minuman enak sambil menikmati suasana santai. Kalau kamu mau nonton film atau maraton serial TV favoritmu, kereta ini nawarin layanan ini. Waktumu di atas kereta gak akan terasa lama karena kamu bisa duduk santai di kursi kulit mewah kelas Premier Bisnis. Kereta ini melaju pada kecepatan sekitar 300 km per jam dan jalurnya dianggap sebagai terowongan bawah tanah terpanjang di dunia karena sebagian besarnya ada di bawah air. Terowongan ini sepanjang 50 km dan biayanya 89 triliun rupiah. Konstruksinya dimulai pada tahun 1988 dan dirampungkan pada tahun 1994. Ini dianggap sebagai 7 keajaiban dunia modern seperti Empire State Building di New York, Terusan Panama, dan jembatan Golden Gate di San Francisco. Seperti proyek impian Tiongkok ke Amerika Serikat, terowongan ini punya 3 jalur, 2 untuk kereta dan 1 jalur lebih kecil untuk kondisi darurat. Masing-masing jalur sepanjang 762 meter dan perlu dibangun oleh 13.000 pegawai. Meski banyak orang bisa mengunjungi kota cinta di Paris dan pusat multikultural Eropa di London, impor dan ekspor juga digunakan di Channel. Menurut laporan, 26% barang yang diperdagangkan melewati Inggris dan negara Eropa lain setiap tahun. Tiongkok menyetujui kereta cepat bawah laut pertama dari pelabuhan Ningbo di dekat Shanghai ke Kepulauan Zhoushan di pesisir timur Tiongkok. Kereta baru akan membentang sekitar 80 km dan sebagiannya dibangun di bawah laut. Yang lebih kerennya lagi, kereta ini akan memanfaatkan rel magnet yang kabinnya mengapung di atas rel saat melaju. Kalau proyek ini direalisasikan, mungkin sensasinya akan seperti naik kereta kerajaan. Kamu bisa pesan kabin plus ruangan dengan banyak kasur dan akomodasi. Kamu juga akan diperlakukan seperti tamu kehormatan dalam upacara. Hiburan dan juga makanan non-stop bisa kamu nikmati seharian. Harga tiketnya bisa beragam, tapi tetap mahal. Jadi nggak semua orang mampu membelinya. Ada wifi ngebut di seluruh area dengan beberapa kursi terbaik di dunia. Kamu akan bisa tinggal di Eropa dan bekerja di Asia tanpa naik pesawat. Tinggal di Rusia dan kerja di Alaska juga mungkin bisa kamu wujudkan. Kalau di Amerika Serikat, kamu juga mungkin akan bisa menempuh jalur darat menuju London via jaringan ini. Dan setelah sampai di Eropa, kamu perlu naik kereta ke Paris lalu lewat Channel ke London. Tapi perkembangan proyek ini belum terdengar lagi. Ini terhambat ekonomi dan masih dalam tahap konsep. Banyak kritik yang bilang proyek ini nggak bisa merombak industri transportasi, tapi mungkin malah menenggelamkannya dalam hutang lebih besar. Mereka menyebutkan kapal dan pesawat kargo sudah cukup bagus dan lebih murah. Jadi nggak perlu ngeluarin banyak uang untuk bikin transportasi yang mungkin cuma digunakan oleh segelintir orang. Pengangkutan kargo dengan kereta nggak akan secepat pesawat atau kapal. Kalau jaringan kereta menggantikan kapal dan pesawat, banyak orang yang bekerja di dunia penerbangan harus beralih profesi. Tentu saja, hal ini nggak berlangsung dalam sekejap dan mungkin perlu waktu puluhan tahun. Proyek ini mungkin bisa membuka kesempatan bagi Asia dan Afrika untuk membangun kereta cepat jaringan besar yang saling terhubung. Suatu hari, mungkin kamu akan naik kereta dari Afrika Selatan ke Amerika Serikat, melewati Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Tiongkok, Rusia, dan sampai di Amerika Serikat. Kalau jaringan kereta ini meluas lagi, nantinya bisa sampai ke Amerika Selatan. Itu pasti akan membuat perjalanannya makin panjang dan bisa menjamah setiap benua di dunia kecuali Antartika. Udah kebayang belum nih ada jaringan kereta cepat dunia yang terhubung ke setiap stasiun kereta di bumi?